Yes, alhamdulillah. Saatnya move on dan bahagiakan bobotoh. 7 kabar gembira untuk Persib Bandung jelang lawan Persik Kediri besok lusa. Skuad Persib Bandung mendarat mulus di kota Kediri. Bojan Hodak sampaikan informasi khusus yang melegakan bobotoh. Apakah itu? Simak penjelasan selengkapnya hanya di sini. Auto gemparkan Bumi Pasundan. Akhirnya solusi lini depan Persib terjaga. DDS akhirnya kembali tampak dinyatakan fit, langsung siap berlaga lawan Persik Kediri besok lusa, dan langsung jadi pemain inti masuk starting line up. Persib auto pesta gol ini mah. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Yes, Persib Bandung untung besar. Matteo Kojican sudah sembuh dari cedera ringan dan siap tampil bantu Persib permalukan tuan rumah Persik Kediri yang punya catatan sangat buruk bermain di kandang sendiri kah? Sang pelatih beri bocorannya. Temukan jawabannya hanya di sini. Mark Klok berapi-api. Mengapa Persib masih optimis di ACL 2? Di tengah tekanan, Klok menegaskan semangat juang timnya. Apa strategi yang akan diambil Persib untuk bangkit kembali? Temukan jawabannya di sini. Pernyataan jujur dan berkelas Gustavo Franca jelang Persib Bandung lawan Persik Kediri. Di luar dugaan ia sampaikan hal mengejutkan ini ke publik. Bobotoh Persib auto berpesta pora di jalan tol ini mendengarnya. Penasaran? Begini kronologi selengkapnya. Demi kejayaan Persib, Ciro Alves menghadapi kelelahan dengan semangat tinggi. Ciro Alves mengakui tantangan yang dihadapi tim, tetapi tetap berkomitmen untuk meraih kemenangan. Apa yang menjadi pendorong bagi timnya? Simak informasi lengkapnya. Pernyataan super aneh dan janggal pelatih Persik Kediri Marcelo Rospide. Persik Kediri siap guncang Persib, laga big match Liga 1 yang dinanti. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah. Saatnya move on dan bahagiakan bobotoh. 7 kabar gembira untuk Persib Bandung jelang lawan Persik Kediri besok lusa. Skuad Persib Bandung mendarat mulus di kota Kediri. Bojan Hodak sampaikan informasi khusus yang melegakan bobotoh. Apakah itu? Simak penjelasan selengkapnya hanya di sini. Skuad Persib Bandung dijadwalkan tiba di Kediri hari ini untuk melakoni laga kontra Persik Kediri di Pekan 9 Liga 1 musim 2024-2025. Pertandingan akan digelar di Stadion Brawijaya pada Senin, 28 Oktober 2024. Pelatih Bojan Hodak mengungkapkan bahwa laga melawan Persik Kediri akan menjadi tantangan berat, mengingat jadwal padat yang dihadapi timnya. Hari ini kami pergi ke Kediri. Jadwal kami padat karena bertanding setiap 4 hari, ungkap Bojan. Ia juga mencatat bahwa Persik Kediri memiliki waktu istirahat yang lebih baik, sehingga laga ini akan semakin menantang. Meskipun Bojan akan membawa 22 pemain, ia memilih untuk merahasiakan nama-nama yang dibawa ke Kediri. 22 pemain akan pergi ke Kediri, tutup Bojan Hodak. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persib Bandung bisa menghadapi tantangan ini? Mari diskusikan. Auto gemparkan Bumi Pasundan. Akhirnya solusi lini depan Persib terjaga. DDS akhirnya kembali tampak dinyatakan fit, langsung siap berlaga lawan Persik Kediri besok lusa, dan langsung jadi pemain inti masuk starting line up. Persib auto pesta gol ini mah. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Nasib striker asing Persib Bandung, David da Silva, di musim ini bisa dibilang jauh dari harapan. Berbeda dengan musim-musim sebelumnya, di mana ia dikenal sebagai striker gacor yang menakutkan lawan, kini David harus sering menepi karena cedera yang mengganggu penampilannya di musim 2024-2025. Setelah melewati masa-masa sulit dan sempat merasa pasrah di Depak, David kembali menunjukkan semangatnya di sesi latihan. Momen ini terekam dalam unggahan terbaru di akun Instagramnya @davidasilva14 pada Jumat,
25 Oktober 2024. Dalam postingan yang berkolaborasi dengan akun fanbase Persib Bandung, @BandungFootball, terlihat sorak-sorai dari penggemar. "Woi Min David mana? David is back ka." Latihan hari ini, David da Silva sudah mulai bisa menari dengan bola. Dalam latihan tersebut, David tampak fit dan lancar bergerak, berlatih dengan baik bersama rekan-rekannya. Senyumnya pun tak pernah lepas dari wajahnya, menunjukkan bahwa ia siap untuk kembali ke lapangan. Sekarang, semua mata tertuju padanya. Kapan ya David da Silva akan kembali memperkuat Persib Bandung? Apakah itu akan terjadi saat melawan Persik Kediri pada 28 Oktober nanti? Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya David bisa kembali tampil gemilang? Silakan beri pendapat kalian di kolom komentar. Yes, Persib Bandung untung besar. Matteo Kojican sudah sembuh dari cedera ringan dan siap tampil bantu Persib permalukan tuan rumah Persik Kediri yang punya catatan sangat buruk bermain di kandang sendiri kah? Sang pelatih beri bocorannya. Temukan jawabannya hanya di sini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan penyebab absennya Matteo Kojican di laga melawan Lion City Sailors pada 25 Oktober 2024. Matteo mengalami cedera ringan pada ankle, namun Bojan memastikan bahwa kondisinya tidak terlalu buruk. Matteo terkilir ankle-nya 2 hari lalu dan untuk hari ini dia belum siap bermain. Tapi saya tidak mau memberitahu soal ini kemarin sebelum pertandingan, ujarnya. Dengan informasi ini, bisa disimpulkan bahwa Matteo Kojican kemungkinan akan segera pulih dan siap tampil saat menghadapi Persik Kediri. Apakah kalian berharap Matteo bisa kembali beraksi di laga selanjutnya? Mark Klok berapi-api. Mengapa Persib masih optimis di ACL 2? Di tengah tekanan, Klok menegaskan semangat juang timnya. Apa strategi yang akan diambil Persib untuk bangkit kembali? Temukan jawabannya di sini. Pemain Persib Bandung, Mark Klok, masih menyimpan harapan untuk timnya lolos dari fase grup AFC Champions League 2, ACL 2, 2024/2005. Namun, untuk mewujudkan itu, Maung Bandung harus meraih kemenangan di 2 pertandingan mendatang. Saat ini, Persib menghadapi situasi yang cukup menantang, berada di dasar klasemen grup F dengan hanya 1 poin. Pada laga terakhir, mereka hanya mampu meraih hasil imbang 1-1 melawan Lion City Sailor FC di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis 24 Oktober 2024. Masih ada 3 pertandingan, masih terbuka, tapi harus minimal menang 2 kali. Saya masih optimis karena saya lihat dari 3 pertandingan ini, kita tidak kalah dari tim lainnya, ungkap Klok. Pemain naturalisasi ini menilai bahwa dalam 3 laga yang telah dilakoni, Persib sebenarnya tidak tampil buruk. Mereka mengalami 2 kekalahan akibat gol di menit-menit akhir dan 1 hasil imbang meski bermain dengan 10 pemain. Menurut Klok, jika timnya lebih beruntung dan lebih cerdas dalam bermain, mereka bisa saja memenangkan pertandingan. 2 kali kalah di menit akhir dan imbang dengan 10 orang. Kalau kita lebih beruntung, lebih pintar, pasti kita bisa menang. Tambah pemilik nomor punggung 23 di skuad Pangeran Biru ini. Apa pendapat kalian tentang peluang Persib Bandung? Apakah mereka bisa bangkit dan meraih kemenangan di pertandingan mendatang? Berikan komentar kalian. Pernyataan jujur dan berkelas Gustavo Franca jelang Persib Bandung lawan Persik Kediri. Di luar dugaan ia sampaikan hal mengejutkan ini ke publik. Bobotoh Persib Auto berpesta pora di jalan tol ini mendengarnya. Penasaran? Begini kronologi selengkapnya. Bek Persib Bandung, Gustavo Franca, menunjukkan performa yang solid di laga comeback saat Maung Bandung berhadapan dengan Lion City Sailors di AFC Champions League, ACL, 2024 sampai 2025. Gustavo diturunkan sebagai starter dan bermain penuh dalam pertandingan di Stadion Sijalak Harupat pada Kamis 24 Oktober 2024. Dalam skema 3 bek tengah yang diterapkan oleh pelatih Bojan Hodak, Gustavo bekerja sama dengan Kakang Rudianto dan Nick Kuipers untuk memperkuat lini pertahanan.
Saya dalam kondisi bagus dan senang bisa kembali. Yang terpenting adalah bisa bermain penuh kemarin dan sekarang terus berbenah. Terus bekerja untuk segera kembali dalam kondisi bugar seperti sebelumnya, ungkap Gustavo Franca. Dia juga menekankan pentingnya hasil, meskipun merasa bahwa timnya telah menjalani 3 pertandingan yang baik melawan lawan-lawan berat. Kami kebobolan 1 gol di tiap pertandingan, tapi saya rasa poin yang didapat tidak mencerminkan apa yang Persib sudah lakukan. Tambahnya, tentunya yang terpenting adalah terus berbenah. Kami terus berkembang untuk bermain dengan baik dan mendapat hasil yang lebih baik, tutup Gustavo. Bagaimana pendapat kalian tentang penampilan Gustavo dan tim Persib Bandung? Apakah mereka bisa memperbaiki hasil di pertandingan mendatang? Silakan beri komentar. Demi kejayaan Persib, Ciro Alves menghadapi kelelahan dengan semangat tinggi. Ciro Alves mengakui tantangan yang dihadapi tim, tetapi tetap berkomitmen untuk meraih kemenangan. Apa yang menjadi pendorong bagi timnya? Simak informasi lengkapnya. Tim Persib Bandung kini kembali menghadapi jadwal super padat. Setelah sempat merasakan sedikit napas lega pasca menjalani 6 pertandingan dalam 22 hari selama bulan September hingga awal Oktober, berkat jeda internasional 2 pekan. Kini, Maung Bandung harus bersiap untuk memainkan 4 pertandingan dalam waktu 15 hari ke depan. Penyerang sayap Persib, Ciro Alves, juga mengungkapkan pendapat serupa mengenai situasi ini. Ya, tentu saja ini tidak mudah. Pemain tentu ingin menunjukkan performa yang bagus di pertandingan, tapi saya merasa mungkin sedikit kelelahan, ujarnya. Ciro menambahkan bahwa tantangan ini cukup berat bagi semua pemain karena harus menghadapi banyak pertandingan secara beruntun. Namun, ia menyadari bahwa ini adalah risiko dari pekerjaannya dan bertekad untuk siap menghadapi laga berikutnya. Jadi tidak mudah karena memainkan terlalu banyak pertandingan. Tapi tidak apa-apa, ini pekerjaan saya dan harus segera bersiap menghadapi laga berikutnya, tutup Ciro Alves. Bagaimana pendapat kalian tentang tantangan yang dihadapi Persib Bandung? Apakah mereka bisa melewati jadwal padat ini dengan baik? Silakan berbagi komentar. Pernyataan super aneh dan janggal pelatih Persik Kediri Marcelo Rospide. Persik Kediri siap guncang Persib, laga big match Liga 1 yang dinanti. Persik Kediri menunjukkan semangat tinggi menjelang pertandingan melawan Persib. Apa yang mereka rencanakan untuk meraih kemenangan? Simak detailnya. Persik Kediri memasuki momen penuh motivasi menjelang pertandingan penting melawan Persib Bandung dalam lanjutan kompetisi Liga 1 yang akan berlangsung di Stadion Brawijaya Kediri pada Senin, 28 Oktober 2024 malam. Tim asuhan Marcelo Rospide menargetkan kemenangan untuk tetap bersaing di papan atas klasemen serta mengakhiri rekor tak terkalahkan Persib di musim ini. Pelatih Marcelo Rospide menekankan bahwa timnya tengah fokus untuk mengembalikan kondisi fisik para pemain setelah menikmati libur selama 3 hari. Kami sedang fokus pada kebugaran fisik pemain, mereka telah mendapat jeda selama 3 hari, ungkapnya saat sesi latihan di Stadion Brawijaya. Persib Bandung adalah tim yang sangat bagus. Mereka juga menjadi juara Liga musim lalu. Namun kami percaya diri dengan kerja keras tim dan persiapan yang baik, tambahnya. Bagaimana pendapat kalian tentang ambisi Persik Kediri untuk mengalahkan Persib? Apakah mereka mampu meraih kemenangan? Silakan tinggalkan komentar kalian. Martin Paes menantikan atmosfer magis SUGBK. Ingin nyanyi Tanah Airku bareng supporter. Siap clean sheet di laga besok lawan Australia. Penjaga gawang andalan baru Timnas Indonesia Martin Paes mengaku tak sabar merasakan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ia juga mengaku menantikan momen sakral menyanyikan Tanah Airku yang biasa dilakukan selepas laga. Martin Paes baru saja menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Debut itu terjadi di kandang Timnas Arab Saudi. Martin Paes pun menatap laga kedua bersama Timnas Indonesia. Skuad Garuda akan berlaga di SUGBK untuk menjamu Timnas Australia.
Saya tidak sabar untuk segera bermain di sana, mendengarkan chant dari para fans, karena kemarin lawan Arab Saudi fans juga luar biasa di laga tandang. Tuturnya di Stadion Madia. Maarten Paes kemudian mengaku sudah tak sabar bermain melawan Australia di SUGBK. Kiper berusia 26 tahun itu mengaku sudah melihat beberapa potongan video atmosfer stadion legendaris itu, terutama ketika timnas Indonesia berlaga. Mantan pemain FC Utrecht itu mengaku tak sabar melihat atmosfer luar biasa dari supporter, terutama menikmati momen bernyanyi bersama fans. Saya berharap banyak kepada fans. Jujur dari beberapa potongan video yang saya lihat, fans sangat luar biasa, kata Martin Paes. Setelah main ada lagu Tanah Airku, SUGBK sangat luar biasa, jelas Martin Paes. Maarten Paes kemudian berbicara mengenai persiapan timnas Indonesia jelang berlaga melawan timnas Australia. Paes merasa persiapan yang dilakukan skuad Garuda berjalan dengan baik. Persiapan berjalan baik, kami melakukan perjalanan panjang dari Arab Saudi. Kami sudah melakukan pemulihan dan siap untuk bertanding lawan Australia, ujar Martin Paes. Dukung penuh timnas Indonesia Stefano Lillipali. Semoga bisa lolos Piala Dunia 2026. Gimana menurut kalian guys? Akankah timnas Indonesia mampu lolos Piala Dunia 2026? Tulis di kolom komentar ya guys. Pemain Borneo FC Stefano Lillipali memberi dukungan penuh kepada timnas Indonesia yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lillipali pun mendoakan timnas Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, timnas Indonesia sudah mulai perjalanannya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga perdana, skuad Garuda sukses tahan imbang timnas Arab Saudi. Stefano Lillipali mengakui performa skuad Garuda cukup baik dalam fase grup. Dia menyanjung kinerja pasukan Shin Taeyong yang berhasil meraih 1 poin dari markas Arab Saudi. Iya, hasil bagus. Mereka main bagus, kemarin juga lawan Arab Saudi main bagus, ambil 1 poin, kata Lillipali. Besok timnas Indonesia akan melawan Australia dalam laga lanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mantan pemain Persija Jakarta itu pun berharap timnas Indonesia dapat meraih hasil maksimal saat menghadapi timnas Australia nanti. Sebab Jay Itzes dan kawan-kawan akan mendapat dukungan supporter karena berstatus tuan rumah. Semoga lawan Australia bisa meraih hasil terbaik, harap Lillipali. Stefano Lillipali pun sangat ingin melihat timnas Indonesia tampil dalam ke Piala Dunia 2026. Dia menilai prestasi itu akan menjadi sejarah membanggakan untuk sepak bola Indonesia. Semoga bisa lolos, tutup Lillipali.